Sekelompok astronot sedang menjalankan aktivitas kesehariannya di luar angkasa. Mereka adalah Harper, Jocinda, dan Brian. Semua berjalan dengan tenang, penuh keheningan. Sampai tiba-tiba mereka diserang oleh sesosok hitam pekat. Serangan itu mengakibatkan kapal rusak parah. Terlebih lagi, Brian menghilang jauh ke pandangan mereka. Jocinda juga tumbang di dalam kemudi kapal. Kemudian Harper mengendalikan kapal untuk kembali ke bumi dalam keadaan kapal yang tidak berisi gas akibat serangan tadi. Namun sayangnya, laporan mereka tidak digubris oleh pemerintah dan menegaskan kepadanya bahwa kesaksian itu merupakan sebuah kelalaian. Sejak saat itu, Harper menghilang dari peredaran dan menyatakan pensiun dini. Sedangkan Jocinda masih aktif bekerja sebagai penasihat di kantor NASA. 10 tahun berlalu, berita tersebut tertutup rapat. Tetapi ada seorang maniak konspirasi bulan masih berusaha menyelidiki tentang kebenaran kesaksian astronot Harper. Dia yang asalnya bernama Houseman menyamar sebagai Dr. Arrowood dan menggunakan nama besar beliau untuk bisa mendapatkan informasi akurat dari NASA tentang bulan sejauh ini. Di dalam informasi tersebut tertulis jelas bahwa bulan keluar dari orbitnya selama 3 minggu ini. Kemudian informasi tersebut dia gunakan untuk meminta bantuan astronot Harper agar bisa dikabarkan kepada seluruh dunia. Namun sayangnya, permintaan Houseman tersebut ditolak oleh Harper. Hal ini sangat beralasan karena Houseman bukanlah siapa-siapa. Sedangkan Harper merupakan pensiunan astronot yang namanya tercoreng di seluruh dunia. Tetapi Houseman melemparkan semua informasinya kepada Harper sebelum dia diusir oleh satpam. Rupanya informasi bulan tersebut membuat NASA kelabakan dalam mengambil langkah. Mereka mengirimkan 3 astronot untuk memantau langsung kondisi terkini bulan. Berita mengejutkan itu membuat kepanikan massal di seluruh dunia. Ramai-ramai orang menegarkan kiamat sudah dekat. Mari kita rampok semua benda yang tersisa. Harper juga menonton berita itu dan bergegas mencari keberadaan Houseman lewat website yang dia tulis di dalam kertas sebelumnya. Mereka bertemu di sebuah apartemen yang entah milik siapa. Houseman menyatakan sebuah teori yang terkesan halu, yaitu bulan adalah sebuah megastructure, di mana bulan adalah sebuah mesin yang diciptakan oleh alien. Makanya dia bisa keluar dari orbitnya dan bisa mengancam bumi jika kedua benda tersebut berdekatan. Hal itu sangat mustahil karena bulan tidak akan mampu membuat kerusakan sedahsyat yang diceritakan oleh Houseman karena gravitasi bulan sangatlah rendah. What? It's correcting itself. Sementara itu, nasib ketiga astronot yang dikirim ke bulan telah mengalami kecelakaan tragis akibat serangan brutal sesosok hitam pekat. Rupanya sesosok tersebut semenjak peristiwa 10 tahun lalu telah menghuni bulan dengan membuat lubang besar di sana. Sedangkan kejadian yang diramalkan Houseman mulai terjadi di bumi, di mana air laut telah menutupi semua permukaan bumi seperti yang tergambar dalam adegan ini. Harper dan Houseman selamat dari ancaman tsunami tersebut dan bersembunyi di apartemen itu untuk sementara waktu. NASA menanggapi kecelakaan yang terjadi di atas sana itu sebagai tamparan keras bagi mereka. Mereka sangat percaya dengan kesaksian Harper sejak dulu. Hal ini akan bisa dicegah oleh mereka. Kemudian, Direktur NASA menyatakan pengunduran dirinya sebagai pimpinan misi dan menyerahkannya kepada Jocinda. Tanpa basa-basi, Jocinda memimpin misi tersebut dengan cara meminta pendapat kepada rekan lamanya, yaitu Harper. Harper juga mengajak Houseman sebagai penasehat dirinya nanti. Setelah mereka bertemu di ruangan NASA, Houseman memberikan saran kepada Jocinda untuk masuk ke dalam bulan dan menghancurkan sesosok tersebut sebelum menghancurkan planet bumi.
Tetapi saran tersebut akan terwujud jika para militer sependapat dengan NASA. Sedangkan dari pihak militer, termasuk mantan suaminya yang bernama Davidson, menginginkan untuk menembakkan nuklir tepat ke arah bulan agar hancur sebelum sampai ke bumi. Kemudian Jocinda memohon dengan sangat kepada petinggi militer agar memberinya kesempatan untuk tercapainya misi tersebut, supaya bulan tetap mengambang kokoh. Permohonan itu ditolak oleh mereka, namun disanggupi oleh Davidson yang percaya kepadanya. Diam-diam dia mengirimkan bom nuklir tingkat sedang untuk digunakan pada misi nanti. Begitu semuanya sudah terencana dan siap untuk berangkat, secara mendadak bumi mengalami gempa yang cukup parah. Akibatnya, salah satu mesin pesawat ulang-alik tidak berfungsi. Namun Harper dan yang lainnya tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap melaksanakan peluncuran itu dengan memanfaatkan gravitasi bulan. Selanjutnya, terpilihlah para astronot yang akan mengambil misi itu, yaitu Harper, Jocinda, dan Houseman. Sedangkan karyawan lainnya diperintahkan untuk pulang ke rumah masing-masing menggunakan fasilitas NASA. Misi peluncuran pun dilakukan. Dengan bantuan gravitasi bulan, pesawat mereka bisa meluncur dengan bebas, meskipun ketiga mesin tidak berfungsi salah satunya. Harper mengambil kendali pesawat itu dengan baik dan sampai ke bulan dengan selamat. Selanjutnya mereka memasuki lubang galian pada bulan. Di ujung lubang galian itu ada sebuah mesin raksasa yang bekerja seperti gairoskop. Yang sangat mustahil itu adalah buatan manusia. Dengan kata lain, teori Houseman semakin terbukti kebenarannya bahwa bulan adalah megastructure. Tak butuh waktu lama bagi sesosok hitam pekat untuk menyerang mereka. Dia sangat agresif mengejar pesawat tersebut. Mereka tidak akan selamat, tapi ada sesuatu yang bersinar telah menyelamatkan mereka dan masuk ke dalam ruangan besar. Di sana mereka terpencar karena Harper sedang berbincang dengan benda yang telah menyelamatkan mereka. Dia adalah sebuah kecerdasan buatan yang berwujud menyerupai manusia. Sedangkan sosok hitam pekat tadi juga termasuk kecerdasan buatan, namun versi yang jahat. AI tersebut menjelaskan tentang identitasnya yang sebenarnya. Dia menuturkan, dahulu kala manusia bumi merupakan pusat peradaban setiap galaksi. Mereka sangat maju dan mengembangkan habitat mereka sampai ke luar angkasa. Nenek moyang kita sangat berhasil membangun dunia yang sempurna dan harmonis, dikendalikan oleh sistem komputer cerdas yang melayani mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Termasuk AI tersebut adalah ciptaannya. Namun keadaan yang tenang itu berubah menjadi teror menakutkan. AI merasa dirinya adalah budak. Akhirnya mereka menyerang manusia bumi dan menghancurkan semua kehidupan biologis. In order to eliminate any threat to Beberapa nenek moyang berhasil menyelamatkan diri di sebuah galaksi rahasia dan jauh dari pengetahuan AI jahat tersebut. Di sana, mereka membangun kapal lapis baja yang dioperasikan oleh AI dan didorong oleh energi yang sangat melimpah dari bintang yang ditangkap. Kapal itu adalah bulan kita untuk menetaskan kehidupan baru demi menyelamatkan nenek moyang dari kepunahan. Bulan kita ditempatkan ke tata surya kita untuk selanjutnya mendampingi bumi sebagai penyeimbang kelangsungan hidup manusia nanti. Namun, AI jahat akan terus menyerang semua kehidupan biologis karena masih merasakan dendam kesumat kepada manusia. Oleh karena itu, AI itu sangat mendukung rencana Harper untuk segera mengakhiri serangan itu di bulan ini. AI membantu mereka untuk mendesain bom nuklir agar lebih mematikan.
Sementara itu, keadaan porak-poranda sedang terjadi di bumi akibat bulan yang semakin mendekat ke arah bumi. Efek gravitasinya mengakibatkan badai tsunami dan badai meteor yang sangat dahsyat. Pihak militer sudah menyepakati untuk segera mengebom nuklir bulan sebelum jatuh ke permukaan. Namun, Davidson mengancam akan menembak para petinggi militer yang ada di ruangan sana jika mereka tetap melaksanakan pengobaman tersebut. Dia beralasan bahwa para astronot yang bekerja di bulan akan berhasil melaksanakan misi mereka. Kemudian, mereka bertiga melakukan misi penghancuran itu, meski harus berhadapan dengan jahat itu lagi yang semakin beringas mengejar pesawat mereka. Setelah beberapa kali menghindar dari serangan itu, mereka pun akhirnya tersadar bahwa mereka tidak akan menang melawan AI tersebut. Tanpa debat apapun, Houseman mengunci dirinya di ruangan kapal yang berisi bom nuklir. Kemudian dia membiarkan dirinya agar tertangkap oleh AI tersebut. Bom nuklir tersebut meledak. Radius ledakannya sangat hebat, menghempaskan pesawat ulang-alik itu, tapi berhasil mengembalikan orbit bulan ke posisi semula. Kiamat dunia tertunda untuk sementara waktu. Sudah dipastikan nyawa Houseman tidak selamat, namun dirinya akan dikenang sebagai pahlawan dunia untuk selamanya. Sementara itu, Harper dan Jocinda berhasil mendaratkan pesawat mereka ke bumi. Di depan mereka ada gedung Chrysler yang terdampar di puncak gunung yang terhempas ratusan mil jauhnya dari tempat asalnya, New York City. Beberapa menit kemudian, Harper dan Jocinda mendapat jemputan dari militer atas perintah Davidson. Misi mereka selesai.